Ayo cepat. Menyeberangi sungai. Mengaduk tengah sungai. Ah! Kehilangan tanah. Paman keenam, dia pencuri yang ikut memukulmu. Aku membantumu keluar dari napas ini. Oke. Nona Zhao, kalian dua pelayan sudah kuhajar habis-habisan. Cepat ambil salep jade hitam untuk menyembuhkan mereka. Ternyata tanganmu seberat ini. Hanya menginginkan elisir pemanjang tulangku. Mereka benar-benar memiliki salep jade hitam. Salep jade hitam. Asalkan kamu bersedia menyerahkan salep jade hitam, menyembuhkan luka paman ketiga dan paman keenam. Aku melupakan masa lalu. Melupakan masa lalu. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Aku tidak akan mencabik-cabikmu. Sulit mencapai penjara besi Green Willow Villa hari itu. Dosamu yang sembrono dan menghinaku. Situasi memaksaku hari itu. Aku sama sekali tidak berniat meremehkanmu. Hei salep jade hitam, kamu kasih atau tidak? Kamu mau obatku? Itu tidak sulit juga. Aku hanya perlu kamu memperlakukanku dengan 3 hal. Aku menyerahkannya dengan kedua tangan. Yang mana 3? Aku belum memikirkannya. Kapan kamu memikirkannya? Aku katakan 1 hal. Kamu lakukan 1. Bagaimana itu bekerja? Kamu mau aku bunuh diri, menyuruhku menjadi babi dan anjing. Apakah aku harus mengikutimu juga? Jangan khawatir, aku tidak akan menyuruhmu bunuh diri. Aku tidak akan menyuruhmu menjadi babi atau anjing. Bahkan jika kamu mau. Aku takut tidak bisa melakukannya juga. Oke, kalau begitu kamu katakan dulu. Asalkan tidak melanggar jalan kesatria. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku janji padamu. Ahda, menggunakan pedang Epitian. Lepaskan lengan anak ini dariku. Uji. Kamu kemari. Kamu telah mempelajari set Tai Chi yang kubuat ini. 1 set pedang Tai Chi lagi. Mungkin lebih baik kuwariskan padamu sekarang. Juga mudah digunakan untuk bertarung dengan dermawan ini. Master Hatai. Senior ini. Generasi muda tidak pandai dalam ilmu pedang. Aku juga perlu meminta master memberikan bimbingan terlebih dahulu. Apakah 2 jam cukup? Aku mengajar di sini. Mowgli belajar di sini. Belajar sekarang dan langsung praktik. Sangat segar. Tidak akan memakan waktu setengah jam. 1 set pedang Tai Chi. Tapi setelah mengajariku set pedang Tai Chi ini adalah awal. Aku tidak tahu apakah itu berhasil. Yang mulia adalah master ilmu pedang. Aku hampir meminta Anda untuk menunjukkannya. Tunjukkan kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Ada ini. Seharusnya adalah Elder Fang dari geng pengemis pedang Dewa 8 Lengan kan? Kamu berpakaian seperti ini. Aku bahkan tidak mengenalmu lagi. Ingat aku? Apa kamu terluka? Mengapa mereka semua ada di istana sekarang? Fang Dongbai. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana kamu bisa hidup lagi? Orang tua hidup dan mati. Dia bukan lagi tetua geng pengemis. Mengapa menyebutkannya di masa lalu? Pedang 8 lengan. Pedang Dao yang malang. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari pedang 8 lengan, itu kehormatan yang nyata. Ming Yue membawa pedang kayu. Apakah kamu optimis dengan reruntuhan kuno?
Hei, bagaimana kamu bermain begitu lembut? Tidak ada kekuatan sama sekali. Bisakah kamu mengalahkan orang? Kurasa ini adalah orang sungguhan. Sengaja memperlambat trik. Biarkan pemimpin kita melihatnya lebih jelas. Uji. Apa kamu melihatnya dengan jelas? Master Tai melihatnya dengan jelas. Ingat, Saya sudah lupa setengahnya. bukankah itu belajar sia-sia? Hahaha, sulit juga untukmu. Kalau begitu pikirkan lagi. Oh, Bagaimana sekarang? Master Tai. Saya sudah lupa sebagian besar. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Saya lupa sebagian besar saat baru saja mempelajarinya. Orang ini. Jurus pedangmu benar-benar misterius. Bagaimana orang biasa bisa mengingatnya setelah melihatnya? Atau Zhang Ehenren, tolong tunjukkan lagi kepada pemimpin kami. Oke. Kalau begitu saya akan melakukannya lagi. Apa ini? Mengapa berbeda dengan tadi? Bagaimana Mowgli kali ini? Master Tai, saya masih punya 3 jurus yang lupa. Kalau begitu pikirkan lagi. Hahaha, Master Tai. Sekarang saya sudah lupa semuanya. Lupa bersih. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Lupa begitu cepat. Kalau begitu tolong beri petunjuk pada pedang 8 lengan sekarang. Master Yi. Senior Fang, tolong. Hei. Ya. Ya, wow. Master penjahat tidak kompeten. Bersedia menerima kesalahan. Hari ini tergantung pada wajah pemimpin Mingchul Zhang Wuji. Maafkanmu, Wudang. Ayo mulai. Tunggu sebentar. Jika kamu tidak menyerahkan salep hitam intermiten hari ini, jangan pernah meninggalkan Gunung Wudang. Cult Master Wuji. Master, bagaimana kabarmu? Ming Jiao sangat terkenal. Tapi hanya itu. Ayo kita mulai. Racun dingin dari Suan Ming Divine Palm yang tidak bisa dihilangkan selama beberapa tahun terakhir.
berakhir dalam sekejap. Sepertinya Fearless sudah mempelajari Nine Sans Divine Art. Ayah, Ibu, anak durhaka, kembali untuk menemuimu. Orang tua. Kami bersama ayah angkat. Tahun-tahun yang kuhabiskan di Pulau Api dan Es adalah hari terbahagia dalam hidupku. Kalau bukan karena aku, kalian akan tetap tinggal di Pulau Api dan Es, menua bersama. hari ini terima kasih atas bantuan untuk Ming Jiao. Aku hanya bisa mundur dari musuh tanpa kerusakan, mengubah nasib buruk menjadi baik. Pandao mengganti teh dengan anggur. Mari bersulang untuk para pahlawan, kemarilah. Silakan, silakan, silakan. Silakan duduk. Zhang Zhenren terlalu baik. Urusan pemimpin adalah urusan kita. Kalian harus memberikan yang terbaik. Setelah mati. Lagi. Menghilangkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan adalah ambisi Minjiaku. Zhang Zhenren serius. Kepala 6 sekte dan banyak murid. Hilang selama beberapa hari. Kurangnya masih di tangan penyihir itu. Aku tidak tahu siapa gadis itu. Bahkan Eight Armed Divine Sword dan Old Xuan Ming yang begitu hebat juga akan mendengarkannya. Dia juga terus meminta kita untuk tunduk pada kerajaan. Mungkinkah dia kerabat kerajaan? Orang kerdil yang menjengkelkan ini. Mungkinkah dia orang Mongolia? Lihat kesombongannya. Kurangnya pasti ada orang besar di belakangnya. Para senior, silakan dengarkan generasi muda. Ada dua hal besar. Hal pertama yang terlintas adalah salep hitam. Sembuhkan luka paman ketiga dan paman keenam. Hal kedua adalah mencari tahu keberadaan paman utama. Kedua hal ini sebenarnya ada hubungannya dengan orang yang bernama Zhao itu. Saya sudah cacat selama lebih dari 20 tahun. Meskipun ada pil ajaib, saya takut itu tidak bisa disembuhkan. Saya pikir yang lebih penting adalah menyelamatkan kakak besar dan kakak keenam. Paman ketiga, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkanmu. Kak Wuji. Salep Hitam Jade Intermittent ITU. Benar-benar manjur. Tulang patah Indo Usia dan Yusansia? Ketika saya mencari pengobatan di lembah kupu-kupu, saya pernah membacanya di buku medis Pahu. Ada jalan ke Kung Fu Aijia di wilayah barat. Diduga merupakan cabang Shaolin. Metodenya sangat aneh. Otot dan tulang patah. Tidak ada obatnya. Hanya obat rahasia salep hitam Jade Intermittent yang bisa menyembuhkan. Saya sedang membaca ini. Saya memikirkan luka paman ketiga. Ragu. Saya menghafalnya dengan hati. Itu di aula. Asan keluar untuk memprovokasi. Mengakui hal yang melukai paman ketiga saat itu. Saya tiba-tiba ingat semua catatan tentang salep hitam Jade Intermittent dalam surat wasiat. Jadi pemimpin berkata untuk menggoda. Biarkan mereka membuktikan keberadaan salep hitam Jade Intermittent. Cerdik. Tanpa basa-basi lagi, juga minta Yang Zuo menjadi ayah. Kak You dan ketiganya mengikuti saya turun gunung, melacak salep hitam Jade Intermittent untuk memimpin hidup. Baik, saya juga mengundang kakek dan paman untuk pergi ke Jiangnan, memperbaiki pengikut Tianyin. Ia mengenai wakil utusan bendera 5 unsur dan bendera panjang, kemudian pergi ke Amei Huashan Kongtong Kunlun. Dan 5 tempat di Shaolin Selatan Fujian untuk mencari informasi. Akhirnya Biksu Peng, mohon juga Anda dan wakil utusan bendera 5 unsur dan Changqi untuk tinggal sementara di Wudang, menjalankan perintah Master Tai, berpusat. Adalah pemimpin. Ya oke. Semuanya ayo-ayo. Makan, makan, makan.
Master Tai. Hahaha. Bagaimana perasaanmu? Aku melihatmu hidup dengan damai. Luka Master Tai sudah setengah sembuh. Ditambah bantuan dari Jiuyang Divine Art. Sekarang sudah baik-baik saja. Hahaha Wuji. Kamu mundur dari musuh hari ini. Membuat kontribusi untuk Wudang. Berkat teknik pedang Tai Chi gurunya. Tidak takut bisa mendorong mengatasinya. Apakah kekuatan internalmu baik? Pencerahan tinggi untuk waktu yang singkat. Kamu bisa memahami esensi Tai Chi. Hal yang paling menghibur bagi Master Chai adalah kamu bisa mengendalikan Netherworld. Biarkan setan-setan pemberontak itu bisa mematuhi perintahmu. Tapi, Master Tai pernah bilang Wuji jangan pernah bergabung dengan kultus setan yang bengkok. Sekarang aku menjadi pemimpin Minjiao lagi. Master Tai kamu tidak akan marah kan? Bukankah Master Tai bilang? Kata baik dan jahat pada awalnya tidak bisa dibedakan. Jika seorang murid yang baik memiliki hati yang buruk, akan menjadi jahat. Jika seorang murid dari sekte jahat berdedikasi untuk kebaikan, juga akan menjadi seorang pria baik. Jika kamu bisa memimpin Minjiao ke kebaikan, menuntun mereka ke jalan yang benar, memberi manfaat bagi dunia, Master Tai apalagi yang harus marah? Tapi aku benar-benar tidak yakin. Pemimpin ini benar-benar sulit untuk dijalani. Master Tai optimis padamu. Kamu pasti akan menjadi pemimpin yang baik. Oke. Wuji mematuhi ajaran. Kita harus tidak mengecewakan harapan tinggi Master Tai. Cherry Man sangat cantik di sini. Lihat masih ada ikan di sini. Oh. Dulu aku menemani Master memberi makan ikan di sini. Baunya sangat harum. Cherry Man ada di kamarmu. Bisakah kamu juga mencium aroma bunga seperti ini? Oke. Kalau kamu tidak bilang aku belum menyadarinya. Memang ada sedikit aroma bunga yang tenang di kamarku. Itu dari sini. Aku akan melihat. Ah! Matahari terbenam. Kamu wangi sekali. Kemudian aku akan memetik beberapa dan menaruhnya di kamarmu. Hei si Cherry. Meja ini rusak seperti ini. Mengapa menyimpannya? Ini aku saat masih muda. Dulu aku berlatih terlalu keras. Melenceng dari sasaran. Karena itu jadinya seperti ini. Guruku ingin aku mengingat. Jadi simpan dia di sini. Teh yang menarik. Gadis tanpa penyesalan. Terima kasih telah merawatku selama ini. Silver tidak perlu terlalu sopan. Sejak dia kembali ke Gunung Wudang, biarkan Daotong yang melakukan hal-hal ini. Jangan terlalu khawatir. Tidak masalah. Selama kamu mau, aku selalu bisa merawatmu seperti ini. Tapi aku tidak mau. Sebaiknya kamu turun gunung dengan ayahmu lebih awal. Gunung Wudang hanya untuk murid laki-laki. Tidak cocok untuk gadis sepertimu.
Tanpa penyesalan. Tanpa penyesalan kamu di mana? Kemana dia bisa pergi tanpa penyesalan? Oh benar. Nona yang sebelumnya bertanya di mana dapur kita. Dia terus bertanya tentang rasa favoritmu. Mungkinkah dia ada di dapur? Mengapa kamu tidak membawaku ke sana? Bawa aku ke sana. Tanpa penyesalan. Tanpa penyesalan. Paman keenam tanpa penyesalan. Hei. Kemana dia bisa pergi? Benar juga. Aku berjanji padanya akan pergi ke gunung belakang untuk menemaninya melihat pemandangan. Di sini sangat indah. Aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Setiap hari meniup seperti ini, melihat matahari terbit dan terbenam. Tapi kamu tetap harus pergi. Aku tidak pergi. Aku akan tinggal di sini dan merawatmu. Bagaimana itu bisa berhasil? Aku sudah seumuran itu. Aku bisa menjadi ayahmu. Lagi pula aku sekarang cacat. Bagaimana kamu bisa menunda kebahagiaanmu? Bersama denganmu adalah kebahagiaan terbesarku. Tidak, kamu tidak perlu mengasihaniku. Atau mengkompensasiku untuk orang tuamu. Dan menyakiti dirimu sendiri. Ini hidupku. Aku tidak mengeluh lagi. Jika aku merusak kebahagiaanmu seumur hidupmu, aku akan membenci diriku sendiri. Bagaimana kamu bisa merusak kebahagiaanku? Bersama denganmu adalah yang aku inginkan. Kamu harus begitu terikat lagi. Aku akan biarkan Daotong menarikmu ke bawah gunung. Baik, jika kamu biarkan mereka menyeretku ke bawah gunung, aku akan melompat sekarang juga. Kamu. Jika kamu ingin melompat, aku akan melompat. Bagaimana panaku sudah seperti ini? Tidak ada cinta. Paman enam, tenanglah. Jangan marah. Nona yang tolong jangan bertindak gegabah. Segera setelah ini disesuaikan tubuh akan tidak berhenti. Kamu harus belajar merawat diri sendiri di luar. Oh benar. Gadis bermarga Zhao. Dia punya banyak trik. Kamu harus lebih waspada. Jangan khawatir kakek, aku pasti akan sangat berhati-hati Ham. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat pamanmu? Tianyingcul tiba-tiba ada keadaan darurat. Dia turun gunung tadi malam. Ah, apa ada masalah? Hei, tidak ada apa-apa. Jangan khawatirkan itu. Oke, ayo. Hati-hati kakek. Kamu juga. Hei, hati-hati. Hati-hati. Senior no regrets. Hei, Ayah, anak baik. Kenapa kamu di sini? Aku tidak akan memberitahu. Jangan kirim itu. Baiklah, ayo pergi. Hei. Apa kamu ayah seperti itu? Putrimu datang untuk mengantarmu dengan niat baik. Kamu biarkan orang pergi. Tidak menarik. Hei, satu adalah hubungan ayah anak. Satu adalah kakek. Cinta keluarga yang tak terbatas, oke? Haha, ok. Jangan miskin. Ambil hati ayahmu dan pulang. ayah, aku di sini mencari kakak Wuji. Kakak Wuji, aku punya sesuatu untuk diceritakan. Apa kasih sayang? Jelas itu hubungan antara pria dan wanita. Mereka berdua tumbuh bersama. Berbisik sedikit itu normal. Kakak Kiriki, ayo ke sana dan bicara sambil jalan. Tidak masalah, kami akan menunggumu di sini. Ya, kami menunggumu. Hei. Kakak Fearless, duduklah. Adik no regrets. Kali ini kita bertemu lagi setelah lama berpisah. Aku melihatmu selalu murung. Apa yang terjadi? Kakak Wuji, sebenarnya aku ingin bertanya. Ayah dan ibuku menyesal kepada Yin Liuxia? Ah. Masa lalu sudah berlalu. Mengapa repot-repot menyebutkannya lagi?
Di mata orang lain, itu sudah lama sekali. Tapi bagiku, sepertinya itu baru saja terjadi. Yin Liuxia terluka parah kali ini. Saat tidak sadar, dia selalu memanggilku Xiaofu. Xiaofu. Dia juga bilang Xiaofu. Aku sekarang bangkrut. Dulu aku lumpuh. Jangan pernah tinggalkan aku, oke? Jangan pernah tinggalkan aku. Dia selalu bilang begitu. Itu omong kosong yang diucapkan Paman Six dalam keadaan tidak sadar. Jangan khawatir tentang itu. Tidak, Kakak Wuji. Kamu tidak mengenalnya. Setelah bangun, Karja memandangku. Sama seperti dulu. Dia tidak ingin aku pergi. Dia hanya tidak mengatakannya secara verbal. Kematian Bibi Ji benar-benar memukulnya terlalu keras. Dan sekarang semuanya hancur. Untuk menjadi begitu gelisah. Tidak ada penyesalan kakak. Tolong rawat Paman Six lebih lama lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan krim hitam yang bisa menyembuhkan. Membantu dia menyembuhkan lukanya. Aku bersedia merawatnya seumur hidupku. Oke. Maaf. Kakak Wuji, aku sudah berjanji pada Yin Liuxia. Apakah tangan dan kakinya sembuh? Atau anggota tubuhnya lumpuh? Aku ingin berada di sisinya seumur hidupku. Tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana mungkin? Itu dendam generasi sebelumnya. Kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu menanggungnya. Ya. Ketika aku mulai merawat Yin Liuxia, aku merasa kasihan padanya. Tapi kemudian kami bersama untuk beberapa waktu. Aku pikir dia adalah pria yang penuh kasih dan berprinsip. Kakak Wuji, ingat tidak? Ketika aku masih kecil, aku bilang aku ingin boneka gula. Kamu pergi dan membelikanku boneka gula. Bagaimana bisa kamu tidak ingat? Aku selalu enggan memakan boneka gula yang kamu beli. Simpan saja di tangan, lalu meleleh di bawah matahari. Aku sangat sedih. Kamu lihat aku menangis terus. Hanya menggeberku. Dia bilang harus membelikanku yang lain. Tapi aku tidak bisa menemukan Sugarman yang sama lagi. Lalu kamu membelikanku yang lebih besar dan lebih baik. Aku juga tidak mau itu. Itu membuatku takut. Seberapa keras pun aku membujukmu, aku tidak bisa membujukmu. Yin Liuxia adalah Sugarman favorit pertamaku. Aku tidak akan punya yang kedua. Kak Wuji, jangan pikir aku berubah-ubah. Aku sudah memikirkan ini lama sekali. Bukan dia yang tidak bisa hidup tanpaku sekarang, tapi aku yang tidak bisa hidup tanpanya. Ketika aku bersamanya, bahkan jika dia terus menatapku, aku juga akan merasa penuh sukacita. Aku tidak punya ibu sejak kecil, meskipun ayah sayang. Tapi banyak hal yang tidak berani kukatakan padanya. Kamu sekarang adalah pemimpin. Tapi di hatiku, aku akan selalu menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Jadi, aku hanya mengatakan kata-kata ini padamu. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku harap kamu bisa membuat keputusan untukku di masa depan. Kakak Min. Aku pikir begitu. Pemimpin punya sesuatu dalam pikirannya. Bukan di pikiranku. Ini tentang sang kekasih. Mungkinkah putrinya membuat pemimpin sedih? Ya, aku pasti tidak menyesal. Aku tidak ingin berpisah dengan pemimpin. Bermanja-manja di depan pemimpin dan membuat pemimpin malu. Keduanya sudah bermain bersama sejak kecil. Ini tumbuh besar, berpisah begitu bertemu. Bagaimana denganmu? Kamu tidak sedih? Kekasih masa kecil. Garis kelanjutan. Aduh. Membuatku takut setengah mati. Hei, kamu bilang. Jika mereka melanjutkan, maka yang Zuo Enfao akan menjadi ayah mertua pemimpin kapan saja. Aduh, kamu harus berhati-hati di masa depan. Itu adalah ayah baptis. Kalian berdua bicara sedikit terlalu banyak hari ini. Jangan ngomong sembarangan. Sang Godfather sudah bicara. Ini tentang aku yang akan menutup lubangmu lagi.
Pemimpin. Gadis Sao ini biasanya menelepon dan memeluk. Tidak sulit untuk menemukannya. 4 dari kita, kalian bisa mencari dari 4 arah, timur, selatan, barat, dan utara. Besok siang kita bertemu di kota tua. Bagaimana pemimpin menghormatimu? Kota tua itu tepat di timur Gunung Wudang. Aku cepat. Aku akan pergi ke barat. Kalau begitu aku akan pergi ke utara. Aku akan ke selatan, tidak ada pilihan. Hehehehe. Xuanming dan yang lainnya memiliki ilmu bela diri yang mendalam. Jika kalian bertemu 3 orang, hindari jika bisa. Jangan pernah sendirian. Lalu bagaimana denganmu? Belum tahu. Jangan khawatir guru. Urus semuanya. Hati-hati. Oke. Silakan menikmati. Hei, boleh tanya. Pernah lihat lapisan lem lunak kuning lewat? Ya. Ada 3 orang sakit parah tidur di kantong lunak. Itu pertempuran besar. Mereka pergi kemana? Ke barat ke kota Huanglong. Sudah 1 jam. Terima kasih. Aku hampir tertipu oleh penyihir itu. Katanya itu krim jeda hitam asli. Kalau ya kedipkan. Ceritakan padaku. Kikis dari tubuhmu, triknya benar. Apakah itu racun? Aku akan tahu setelah memeriksanya. Tembak. Ah, Lihat pemimpin. cepat kirim orang untuk bersembunyi di kota tua. Beritahu Yang Zuo untuk menjadi ayah. Yo Sanren kembali ke gunung. Apakah itu pemimpin? Dua botol salep itu terlihat tidak bisa dibedakan. Semuanya memiliki aroma pedas. Pasta itu hitam dan mengkilap. Seharusnya asli salep hitam jade intermittent seharusnya. Kakak ke-6. Kakak ke-6. Datang. Perlahan. Ayo kita mulai. Paman ketiga. Luka lamamu sudah sembuh. Penyembuhan ini. Kamu perlu mematahkan kembali tulang tangan dan kakimu.
Lalu tambahkan lagi. Bisakah kamu menahan rasa sakit sebentar? Tangan dan kaki yang patah sudah cacat selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak peduli apapun lagi. Paling buruk pengobatannya tidak efektif. Apa gunanya rasa sakit? Uji kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Lakukan saja dengan berani. Paman ketiga. Berdiri. Tidak menyesal kakak? Kamu sebaiknya menghindari dulu. Ah! Lima kakak. Santai saja. Paman Liu jangan khawatir. Tulangmu yang patah sudah diluruskan di wilayah barat. Saya hanya perlu mengoleskan salep hitam jade intermittent langsung. Oh, oke. Umum. Ada apa? Engin sipoi melaporkan. Dia bilang Yin Liuxia sudah pingsan 3 kali karena sakit. Paman ketiga. Ayo berikan padaku. Hei paman kecil. Kakak Wuji. Paman kecil, apakah paman keenam baik-baik saja? Optimis tentang paman enam. Apakah paman ketiga sakit parah di tulang yang patah? Sakit di tulang yang patah. Saya hanya merasa gatal di organ dalam saya. Sepertinya ada sejuta serangga takut. Sangat gatal-gatal. Ungu dan biru. Lihat dia hijau. Kuning. Serangga kecil. Ada berbagai macam serangga terbang di sekitar. Warna-warni. Orang yang keracunan pertama kali gatal organ dalamnya, seperti monster parasit. Lalu kita melihat semua warna ini. Perubahan aneh. Seperti penguapan. Itu krim penguapan 7 lapis. Aku benar-benar jatuh cinta padamu lagi. Angin menghilangkan semua 30 bungkus perban. Ming Yue membawa shochu. Ya cuci semuanya. Ya cepat ya. Anggur akan segera datang. Tidak apa-apa. Plaster telah menembus otot. Aku tidak bisa menghapusnya bagaimanapun aku Paman 6 mencoba. baik-baik saja. Tahan. Optimis tentang Paman 6. Aku mengerti. Anak. Aku hanya bisa memberi mereka obat pereda sakit sekarang. Tidak bisa melakukan apa-apa. Aku membunuh paman ketiga dan paman keenam. Kakak Wuji. Kakak Wuji. Jadi apa yang terjadi di sini? Salep hitam itu bukan salep jade intermittent hitam sama sekali. Itu krim pengusir serangga.
Sangat beracun. Racun? Kata-kata Raken. Maka pasti ada penawarnya. Mari kita cari penawarnya ya. Setidaknya ada 100 cara untuk membuat obat itu. Aku tidak tahu 7 bunga beracun mana yang dia gunakan. 7 jenis serangga beracun mana. Untuk mendetoksifikasi tongkat ini, lawan racun dengan racun. Kalau tidak begitu obat yang salah digunakan. Jangan mengorbankan hidup mereka sia-sia. Apakah benar-benar tidak ada obatnya? Tidak bisakah kamu bahkan mencobanya? Ah, Kamu tinggal kamu tinggal sepanjang jalan Tidak akan. Bisakah itu kamu? Ataukah ini halusinasiku? Aku? Aku selalu ada di sisimu. Kamu benar-benar. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Suka? Seberapa besar kamu menyukainya? Aku menyukaimu. Lebih panas dari semua gula di dunia ini digabungkan. Keduanya lebih rendah. Tapi kamu tahu, seberapa besar aku menyukaimu. Kamu memberiku keberanian untuk hidup. Tanpamu, aku tidak bisa bertahan sampai sekarang. Aku terus mengatakan hal buruk padamu karena aku tidak ingin menjadi orang yang menyeretmu ke bawah. Sebenarnya aku sangat merindukanmu. Sayang sekali. Aku Yeliting memiliki kehidupan yang buruk. Aku khawatir waktu kita tinggal sedikit. Sebelum aku mati, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Katakan, aku berjanji padamu. Janji padaku. Setelah aku mati, jangan sedih. Kamu harus hidup dengan baik. Jangan pernah seperti itu. Surga berbicara begitu lembut tentang kehidupan dan kematian. Tidak. Atau aku akan mati dalam kebencian. Janji padaku. Oke, aku berjanji padamu. Aku harus hidup dengan baik. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Baiklah. Aku berjanji padamu. Oke. Master kultus Nona Sao itu meminta untuk menemuimu di gerbang kota. Oke. Maka aku akan pergi menemuinya. Anak. Pergi dan kembalikan ini pada Nona Zhao. Gadis baik.
Aku bersumpah mati dengan orang bernama Zhao ini. Tidak ada yang tersisa darinya sama sekali. Ambil penawarnya. Kamu pernah memerasku sekali. Apakah kamu mencoba mengintimidasiku lagi kali ini? Aku datang untuk menemuimu. Kamu sangat galak. Bukankah itu cara memperlakukan tamu? Aku mau penawarnya. Kalau kamu tidak memberikannya, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu tidak ingin hidup. Kamu mati, bukan urusanku. Mau aku temani kamu mati? Siapa yang bercanda denganmu? Kamu tidak memberikan penawarnya. Jangan harap bisa pergi dari sini hari ini. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Kembalikan padamu. Ini yang kuberikan padamu. Kenapa kamu tidak? Aku tidak mau barangmu. Kamu tidak mau barangku. Kamu yakin tentang itu? Lalu minta penawarnya padaku begitu kamu buka mulut. Kau. Aku berpikir kamu sudah menang 2 telapak tanganku. Mari kita lihat bagaimana kamu terluka. Tidak disangka ketika kamu bertemu seseorang, kamu akan terjerat. Telapak tangan Xuan Ming Suci biasa tidak bisa melukaiku. Oh. Bagaimana dengan jari Devil Kong? Bagaimana dengan salep 7 bunga 7 lipat? Dan kamu melakukannya. Pemimpin Zhang. Kamu mau krim hitam intermiten? Aku bisa memberikannya padamu. Kamu mau salep 7 bunga 7 lipat? Aku juga bisa memberikannya padamu. Asalkan kamu mengikuti 3 hal yang kuberikan dengan kedua tangan. Kenapa tidak? Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah mendapatkan penawarnya. Oke. 3 hal apa yang kamu katakan cepat? Sudah kuberitahu padamu, aku belum memikirkannya. Kapan kamu memikirkannya? Alam akan memberitahumu. Kamu hanya perlu Krisostom. Jangan pernah melanggar kontrak. Itu saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menangkap bulan di langit. Tidak akan membiarkanmu melakukan hal jahat yang bertentangan dengan moral ksatria. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mati. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menjadi babi atau anjing. Nona Zhao yang baik. Selama kamu bersedia memberikan obat untuk menyelamatkan paman ketiga dan paman keenamku, selama itu tidak melanggar moral ksatria, tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku Zhang Wuji akan berjuang mati-matian untukmu. Oke, mari kita tos. Sesuatu yang kuberikan kepada orang tidak pernah kembali. Aku melarangmu memberikannya kepada pelayan cantik itu. Segera antarkan saja. Lapisan emas kotak. Lingyao Jiuzhang. Bunga mutiara berlubang. Ada resepnya. Anak, Tunggu sebentar. ternyata salep itu sudah disembunyikan di dalam kotak. Aku bahkan tidak menyadarinya.
Tapi apakah Nona Zhao itu akan bermain trik lagi? Sebenarnya untuk menetralkan racun, kamu hanya perlu tahu jenis bunga beracun apa saja, jenis serangga beracun apa saja. Adapun solusinya, kamu tidak perlu petunjuk. Kertas ini menjelaskan cara memahaminya, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Tapi soal krim jade hitam ini, aku tidak tahu apakah ini asli atau tidak. Hei, bantu aku lihat apinya. Kamu mau makan? Ini dia. Hahaha. Aku akan memberikannya padamu, hahaha. Kamu mau sedikit? Ah, aku membiarkanmu makan. Master makan sampai kenyang. Master, hahaha. Makanlah. Hahaha. Kamu punya murid lagi. Bagaimana dengan orang-orang? Zhiruo, maka kamu harus menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Guru Zhiruo, bagaimana bisa aku meninggalkanmu dan kabur sendirian? Aku ingin hidup dan mati bersama semua orang. Setelah kamu melarikan diri, harus melanjutkan emeiku. Berhenti.